Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melaksanakan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan insya Allah yang akan kita baca adalah masih berkaitan dengan kaidah dalam masalah taklid, yaitu kaidah yang kelima. Akan membahas tentang cara mengenal ulama yang boleh diambil pendapatnya, sehingga ketika kita mengikuti kenapa Anda mengikuti ulama A, kenapa Anda mengikuti ulama B, itu beralasan. Anda mengikuti itu sifatnya beralasan. Baik, bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya Fikih Bermadzhab, silahkan dibuka di halaman 246. Poin yang kelima berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan standar untuk mengikuti seorang ulama. Yang kelima, cara mengenal ulama yang boleh diambil pendapatnya. Ada beberapa cara untuk mengenal mujtahid yang layak diikuti pendapatnya. Dr. Sa'ad Ats-Tsastri hafizahullah menyebutkan beberapa cara tersebut dalam bukunya At-Taqlid wa Ahkamuhu. Beliau menyebutkan yang pertama, mujtahid tersebut merupakan rujukan dalam memberikan fatwa oleh para ulama di sekitarnya. Sehingga ketika ada seorang ulama yang ulama ini menjadi rujukan bagi ulama yang lain, ulama ini menjadi rujukan bagi ulama yang lain yang ada di sekitarnya, maka bisa kita pahami berarti memang beliau adalah orang yang diakui keilmuannya. Termasuk diantaranya adalah fatwanya yang banyak tersebar di kalangan ulama dan mereka tidak mengingkarinya. Orang ini banyak menyampaikan beberapa keterangan hukum dan bahkan keterangan itu dikutip oleh tokoh-tokoh yang lain, ulama-ulama yang lain. Dalam posisi mereka tidak mengingkarinya. Maka ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa keilmuan beliau adalah diakui oleh para ulama yang lainnya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara ciri yang kedua, banyak masyarakat yang mengambil ilmu darinya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ciri pertama dan kedua ini harus ada secara bersamaan pada diri ulama yang hendak diikuti pendapatnya. Artinya ketika masyarakat mengambil ilmu darinya, berarti menunjukkan bahwasanya dia tidak dicurigai sebagai orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Tapi ketika dia dikenal berilmu, cuman banyak ulama atau masyarakat tidak mengambil darinya, bisa jadi ada indikator bahwasanya orang ini adalah orang yang pemahamannya dihindari oleh masyarakat yang lain. Baik, wa ala kullin, intinya di poin 1 dan 2 ini berkaitan dengan bagaimana respon para ulama terhadap ulama yang lain. Ketika mereka memberikan respon yang positif, memberikan penghargaan terhadap pendapatnya, berarti itu salah satu di antara indikasi bahwasanya ilmu beliau adalah ilmu yang diakui. Yang ketiga, orang ini memiliki ciri orang yang baik dan dekat dengan agama. Misalnya menjaga sholat 5 waktu berjamaah.
tidak memiliki akidah atau praktek ibadah yang menyimpang. Kalau dia dekat dengan dukun, sholat 5 waktu nggak pernah ke masjid, justru jauh dari agama, meskipun bisa jadi dia dianggap tokoh masyarakat. Ada tokoh masyarakat tapi hakikatnya dia jauh dari agama. Kemudian dia juga menjaga kehormatan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Kita bisa lihat terkadang ada tokoh masyarakat tapi dengan lawan jenis plak-plek ya. Kadang salaman, kadang bahkan membuka praktek pengobatan, terus nyuruh orang buka jilbab. Serta bukan orang yang suka berbuat atau membuat masalah di masyarakat. Kalau dia tokoh masyarakat tapi ternyata dia suka membuat masalah di masyarakat, maka ilmunya bisa jadi termasuk di antara orang yang ilmunya tidak layak untuk diambil, tidak layak untuk diikuti. Baik, membuat masalah di sini tentu saja bukan berarti karena beda agama atau beda prinsip. Kok kamu prinsipnya kayak gini, masyarakat kamu kayak gini, akhirnya dianggap membuat masalah, bukan karena itu. Bisa jadi ada orang yang memegangi kebenaran di tengah masyarakat yang mereka punya tradisi dan kebiasaan tidak sejalan dengan kebenaran. Maka itu sama sekali tidak mencacat status ulama tadi ketika mereka beda sendiri, meskipun bisa jadi di masyarakat dianggap sebagai orang yang membuat masalah. Misalnya, di sebuah daerah ada kegiatan sedekah bumi, menanam kepala kambing atau kepala sapi atau kepala kerbau. Lalu ada sebagian orang yang gak setuju. Dia tokoh masyarakat dan dia gak setuju. Dan dia menyampaikan di hadapan masyarakat bahwasanya tradisi ini adalah tradisi yang haram, wajib untuk ditinggalkan, apapun alasannya. Mau disebut budaya, mau disebut tradisi, mau dengan alasan apapun, haram bagi muslim untuk melaksanakannya. Kalau non-muslim melaksanakan itu di luar tanggung jawab, itu urusan mereka. Non-muslim berbuat kesyirikan. Dalam arti kita berbicara untuk ranah dan skop kaum muslimin. Ya. Meskipun yang namanya tindakan kesyirikan siapapun pelakunya tidak boleh. Sehingga kita bicara untuk skop kaum muslimin. Tidak boleh kaum muslimin dimanapun dia berada, baik yang berada di pesisir selatan, maupun yang berada di pesisir utara, maupun yang tinggal di lereng gunung, atau di tempat manapun, tidak boleh yang namanya menanam kepala kambing, atau kepala sapi, atau kepala kerbau, kepala binatang, dalam rangka persembahan kepada selain Allah, apapun alasannya. Lalu kemudian ada orang yang mendakwahkan ini di tengah masyarakat. Dalam posisi masyarakatnya, masyarakat tersebut adalah orang-orang yang dia masih melakukan praktek kesyirikan. Maka bisa jadi dia dianggap orang yang membuat masalah karena melarang masyarakat berbuat kesyirikan. Apakah nilai ulamanya jadi jatuh gara-gara kemudian dia menentang tradisi syirik yang dilakukan oleh masyarakat? Jawabannya sama sekali tidak. Kaum muslimin yang kami hormati, dimanapun Anda berada, apapun latar belakang Anda, ormas maupun partai, semua tindakan mengubur kepala-kepala binatang dengan tujuan untuk persembahan kepada siapapun adalah perbuatan kesyirikan, dosa yang sangat besar, waliyadzubillah, bisa mengantarkan pelakunya untuk kekal di neraka, waliyadzubillah. Ya, apapun alasannya. Saya kemarin sempat mendatangi sebuah daerah yang dekat dengan pantai selatan. Lalu ada salah seorang lurah yang beliau alhamdulillah cukup dekat dengan agama. Kemudian beliau harus tanda tangan ACC ketika ada acara-acara seperti itu. Ada masyarakat yang mau melakukan labuh, ya, di mana kepala kerbau atau kepala sapi dilabuh ke lautan. Tujuannya apa? Untuk persembahan kepada penjaga lautan.
dilabuh kepala sapi atau kepala kerbau atau kepala kambing. Sudah? Dan beliau menolak untuk itu dan menyampaikan ini tidak boleh, haram. Cuman tekanan dari camat. Ya. Camatnya karena setuju, udahlah biar tanda tangan aja. Dan sampai akhirnya beliau berniat untuk mengundurkan diri dari status sebagai lurah karena nggak betah dengan situasi semacam ini. Masya Allah. Sehingga kita bisa lihat di sini ya, yang namanya praktek kesyirikan seperti ini dilakukan oleh kaum muslimin. Terutama di daerah-daerah yang orang terkadang memiliki ritual tertentu yang melibatkan persembahan. Di Jogja cukup banyak ya, karena kita berada di lereng Merapi. Kemudian Jogja Selatan ada labuhan yang dipersembahkan untuk lautan. Semua itu adalah perbuatan dosa besar, haram hukumnya untuk dilakukan kaum muslimin. Ya. Apapun latar belakang mereka, latar belakang partainya, ormasnya, tidak boleh kaum muslimin melakukan seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, ulama tersebut memiliki kesibukan kegiatan belajar mengajar. Bisa jadi ini merupakan ciri yang paling menonjol untuk bisa disebut sebagai orang alim. Karena seseorang akan senantiasa menjadi alim selama dia mau belajar. Sebab seperti yang kita tahu ya, ada sebagian tokoh masyarakat namun kegiatannya bukan belajar mengajar. Tapi kegiatannya apa, Pak? Membuka praktek pengobatan alternatif. Sehingga kita tidak pernah saksikan orang ini belajar. Membaca buku. Atau kemudian mendengarkan kajian yang berbahasa Arab. Kita tidak pernah menyaksikan itu. Terus kegiatan dia apa? Dia itu membuka praktek pengobatan. Ya memang dia punya kemampuan membuat raja-raja. Dia buat raja-raja. Lalu dia buat tulisan-tulisan apa, begitu ya. Untuk dijadikan sebagai jimat. Kemudian sehari-hari dia ngapain? Ya kadang kemudian kumpul sama teman-temannya. Kadang acaranya nggak jelas. Sehingga tidak diketahui orang ini adalah orang yang punya kegiatan belajar mengajar. Maka berarti orang ini bukan termasuk di antara orang alim yang layak untuk diambil ilmunya. Dan ketika tidak layak diambil ilmunya, maka kita tidak boleh taklid kepadanya. Dan saya menjumpai beberapa orang yang dia tidak punya kegiatan belajar mengajar. Meskipun dia dianggap tokoh. Dan dia membuka praktek pengobatan alternatif. Tapi dia tidak punya kemampuan belajar mengajar. Baik, lalu dari mana ilmunya? Ya memang tidak punya ilmu. Tapi kenapa dia dianggap tokoh? Karena dia membuka pengobatan alternatif. Sehingga ketika dia bicara masalah agama, kelihatan sekali ngawurnya. Dan itu kadang nongol di TV. Masya Allah. Orang yang nongol di TV, yang kayak gini. Yang dijadikan sebagian orang Indonesia sebagai tempat untuk curhat. Lalu menyampaikan permasalahannya. Kemudian dia mengobati dengan cara yang dia miliki. Yang kelima, dikenal luas oleh masyarakat akan keilmuannya dan kejujurannya dalam menyampaikan ilmu agama. Sehingga orang melakukan istifadah. Istifadah atau mungkin di sini yang dimaksud adalah istifadhah. Artinya adalah sudah terkenal di masyarakat, dia sebagai orang yang ma'ruf dalam memahami, ma'ruf dalam menyampaikan ilmu agama, sehingga masyarakat menjadikannya sebagai rujukan. Sebagian ulama menjadikan ini sebagai salah satu standar bolehnya seorang mujtahid dijadikan sandaran dalam bertaklid. Baik, intinya begini ya. Jadi keterangan dari Dr. Sa'ad As-Sasri, yang beliau adalah salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama dulu. Intinya bahwa beliau memberikan panduan
orang yang bisa dijadikan sebagai ulama adalah yang menjadi panutan dan kita boleh taklid kepadanya adalah orang yang bernisbah kepada ilmu. Ini kita melihat dari sisi subjektif. Kita melihat dari sisi subjektif. Sehingga pertimbangan subjektif, pertimbangan taklid, itu ada dua. Yang pertama adalah pertimbangan objektif. Ini dengan melihat nilai pendapat atau kesesuaian pendapat dengan sumber kebenaran, dengan dalil. Kesesuaian pendapat dengan dalil. Ini pertimbangan objektif. Dan ada pertimbangan subjektif. Pertimbangan taklid yang sifatnya subjektif adalah menilai pendapat berdasarkan siapa yang menyampaikan. Ketika seseorang tidak bisa menggunakan standar objektif, saya mau mengikuti, saya mau taklid. Coba kamu lihat pendapat sekian ulama ini mana yang paling mendekati kebenaran. Saya tidak mampu, nggak sanggup. Ketika dia nggak sanggup, maka dia beralih kepada pendekatan subjektif. Lihatlah siapa yang menyampaikan. Nah, kemudian landasan untuk penggunaan pertimbangan subjektif disampaikan oleh Dr. Sa'ad Ats-Tsafri dengan beberapa poin yang tadi kita baca. Intinya adalah subjek itu orang yang bernisbah kepada ilmu. Dikenal dekat dengan ilmu agama. Dan tidak semua tokoh masyarakat dekat dengan ilmu agama. Ada tokoh masyarakat tapi dia hanya pintar membuka pengobatan alternatif. Ada tokoh masyarakat yang pintar ngomong tapi tidak punya ilmu. Ada tokoh masyarakat yang dia pintar mengelola yayasan tapi tidak punya ilmu agama. Dia bukan termasuk orang yang dekat dengan ilmu agama. Maka semua pertimbangan subjektif semacam ini bisa kita jadikan sebagai ukuran. Tidak semua tokoh masyarakat bisa kita ambil ilmunya. Hanya mereka tokoh masyarakat yang dikenal dekat dengan ilmu, itulah yang kita ambil ilmunya. Makanya ketika dia dekat dengan ilmu, berarti dia punya ilmu. Tapi kalau jauh dari ilmu, jarang belajar, jarang mengajar, tidak pernah mudzakarah, tidak pernah dia belajar di rumah. Maka ketika dia tidak dekat dengan ilmu, bagaimana mungkin orang semacam ini bisa dijadikan sebagai sumber ilmu? Walhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan realita, yaitu keberadaan orang yang secara sengaja mencari yang paling ringan. Mencari pendapat yang paling ringan. Tatabbu ar-rukhas, mencari rukhsah. Di mana ada rukhsah diambil, di mana ada rukhsah diambil. Ada sebagian orang yang sengaja mencari pendapat yang paling ringan ketika terjadi perbedaan. Dia ingin bebas berpindah dari satu pendapat ke pendapat ulama yang lain untuk memilih pendapat yang paling mudah. Sehingga memang secara sengaja orang ini mencari pendapat-pendapat yang kira-kira paling ringan bagi kehidupannya. Perbuatan ini merupakan tindakan tercela secara agama, bahkan para ulama menyebutnya sebagai tindakan mengikuti hawa nafsu. Asy-Syatibi
mengatakan, tatabbu'ur rukhasi mailun ma ahwa'in nufus wasyar'u jaza bin nahyi an ittiba'il hawa. Sengaja mencari rukhsah berarti cenderung mengikuti hawa nafsu. Mailun ma'a ahwa'in nufus, cenderung mengikuti hawa nafsu. Padahal syariat melarang untuk mengikuti hawa nafsu. Sehingga dia ngambil suka-suka yang kira-kira mana yang paling ringan bagi kehidupannya. Termasuk dalam hal ini adalah taklid kepada orang yang mutasahil, yang mudah memberikan kelonggaran. Udah gak apa-apa, itu boleh. Yang kayak gini boleh, gak apa-apa, cuman dikit gak apa-apa. Gak apa-apa. Akhirnya terlalu sering dia mengatakan gak apa-apa, gak apa-apa. Setahu saya gak apa-apa. Santai aja, ini gak apa-apa. Masya Allah. Ini orang yang mutasahil, terlalu banyak memberikan kelonggaran dalam berfatwa. Sehingga hampir semua penjelasannya lebih terkesan serba boleh. Apa sih yang gak boleh? Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Terus yang gak boleh yang mana? Sudah tidak ada. Oleh sebab itu, seorang muqallid, orang yang taklid, tidak diberi kebebasan dalam memilih pendapat ulama sesuai seleranya, dengan mempertimbangkan adanya potensi dominan baginya untuk memilih berdasarkan hawa nafsu. Ini pasti dia akan mengikuti berdasarkan hawa nafsu. Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan, wa mata khayyarnal muqallidin fi madhahibil a'imma liyantaku minha atyabaha indahum lam yabqa lahum marja'un illa ittiba'is syahawati fil ikhtiyar. Ketika seseorang yang taklid diberi kesempatan untuk memilih pendapat ulama yang paling layak bagi mereka. Orang yang taklid diberi kesempatan untuk memilih pendapat ulama yang paling layak bagi mereka. Lam yabqa, maka tidak akan tersisa marja, rujukan selain ittiba'us syahawat, selain mengikuti syahwat fil ikhtiyar dalam memilih pendapat. Dia akan mengikuti syahwatnya. Sehingga tidak ada pertimbangan yang lain selain hanya mengikuti syahwat saat memilih. Dan ini bertentangan dengan tujuan penetapan syariat. Dengan demikian sama sekali tidak benar pendapat yang membolehkan mereka untuk memilih. Maka muqallid tidak bisa memilih. Dia nggak bisa melakukan penelitian secara objektif. Sementara memilih itu pertimbangannya adalah objektif. Kalau tidak bisa baru ke subjek, dan yang ke subjek ini pun sifatnya adalah dengan adanya batasan tertentu untuk mengikuti ulama yang diyakini dia punya hubungan dekat dengan ilmu. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini ada satu quote ya, bahwa sengaja mencari rukhsah berarti cenderung mengikuti hawa nafsu. Dan dulu ada sebagian orang yang seperti itu. Dia kumpulin rukhsah-rukhsah yang disampaikan oleh para ulama. Sehingga ini dikumpulin. Lalu dikomentari oleh ulama yang lain. Laqad jama'a asyarra kullah. Orang ini telah mengumpulkan seluruh keburukan. Ini ada di zaman siapa ya? Laqad jama'a Tayyib. Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama tentang tatabbu'ur rukhas. Qala adz-Dzahabi
Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, man tatabba'a rukhasil madhahib, man tatabba'a rukhasal madhahib wa zallatil mujtahidin faqad raqqa dinuhu. Siapa yang mencari-cari rukhsah dari berbagai madhab atau memanfaatkan ketergelinciran para ulama mujtahid, faqad raqqa dinuhu, maka berarti agamanya lemah. Sebagaimana keterangan Al-Auza'i dan yang lainnya, man akhadha biqaulil makkiyin fil mut'ah wal kufiyin fil nabid wal mataniyin fil ghina wasyamiyin fi ismatil khulafa faqad jama'a syarra. Barang siapa yang secara sengaja mencari ketergelinciran ulama di masing-masing tempat, mengambil pendapat yang membolehkan nikah mut'ah yang itu disampaikan di kalangan sebagian ulama Mekah, atau menambil pendapat bolehnya minum khamar dari nabid yang itu adalah pendapat sebagian ulama Kufah, atau mengambil pendapat bolehnya nyanyian yang ini adalah pendapat sebagian ulama Madinah, dan pendapat yang mengatakan ismatul khulafa, bahwa para khalifah itu maksum, dan itu pendapat Syam, para ulama yang ada di negeri Syam, faqad jama'a syarra, berarti orang ini telah mengumpulkan seluruh keburukan. Faqad jama'a syarra, dia mengumpulkan seluruh keburukan. Sehingga ada ungkapan man tatabba'a rukhasal madzahib jama'a syarra kullah. Siapa yang secara sengaja mencari keringanan-keringanan dalam mazhab, maka berarti dia telah mengumpulkan seluruh keburukan. Waliyadzubillah. Tayyib. Sehingga secara sengaja seperti itu tidak boleh. Oleh karena itu, boleh nggak Pak kita pindah-pindah mazhab? Sah-sah saja. Anda tidak diharuskan untuk mengikuti mazhab tertentu. Dan ketika Anda pindah mazhab, ya, Anda pindah mazhab, yang perlu dipertimbangkan adalah latar belakangnya apa. Kalau latar belakangnya adalah kebaikan, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau latar belakangnya karena ingin mengikuti hawa nafsu, karena ini yang lebih sesuai dengan kepentingan pribadi saya, maka ini termasuk di antara tindakan bermasalah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk bab tentang taklid, dan berikutnya kita beralih ke bab baru, yaitu fikih tentang fatwa. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku, silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Baik, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Radil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif, serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. 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 Ana mau bertanya, bolehkah kita beramal tanpa bermazhab? Dalam arti kita mengambil pendapat imam dalam beramal ibadah maupun muamalah, Ustadz. Jazakallah khairan. Tanpa bermadhab dalam arti Dalam arti kita mengambil 4 pendapat imam dalam beramal ibadah maupun muamalah. Nah, bukan syarat untuk beramal harus bermadhab dulu. Meskipun ketika kita beramal, kita pasti akan meniru yang menjadi panutan kita sebelumnya. Baik dia ulama madhab maupun ulama yang tidak berafiliasi dengan madhab tertentu. Sehingga tidak mungkin orang itu bisa keluar dari mengikuti orang lain. Karena agama itu sifatnya warisan. Dalam arti turun-temurun dari Rasulullah SAW, kemudian sahabat, diajarkan kepada tabi'in, lalu para ulama generasi setelahnya, hingga sampai di zaman kita. Karena itu siapapun manusia, ketika dia beragama, bisa dipastikan ketika dia beragama adalah mengikuti orang yang berada di atasnya. Meskipun itu berkelas ya. Ada yang langsung mengikuti pendapat Imam Syafi'i, dia baca langsung kitabnya Imam Syafi'i. Atau mengikuti pendapat Imam Ahmad, dia baca langsung kitabnya Imam Ahmad. Atau dia mengikuti pendapat sahabat, dia baca langsung keterangan sahabat. Sah-sah saja seperti itu, hukumnya diperbolehkan. Sehingga dalam posisi ini, madhabnya jadinya apa? Madhabnya kalau dia tidak berafiliasi dengan madhab tertentu, dia tidak bermadhab. Meskipun pada hakikatnya semua orang mengikuti orang lain. Karena itu dalam hal ini yang lebih penting untuk dipastikan adalah bahwa amal yang Anda kerjakan adalah amal yang berdasar. Karena yang diajarkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Rabb kalian. Dan jangan kalian mengikuti selain ya. Jangan kalian mengikuti selain yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menonton atau mendatangi acara yang mengandung mistis atau kesyirikan, Ustaz? Seperti kuda lumping dan semacamnya. Jazakallah khairan, Ustaz. Apa hukumnya mendatangi acara semacam ini? Mendatangi acara semacam ini sangat tidak direkomendasikan. Karena di situ ada praktek nggak benar ya. Seperti misalnya, kalau orang yang memberikan persembahan kepada dukun, orang memberikan persembahan kepada jin, lalu kemudian jin itu membantu kegiatan acara tadi, kuda lumping atau apa lagi? Kalau di sini jadilan atau apalagi reok ya. Yang di situ sampai menyebabkan orang kemasukan jin setelah dilakukan persembahan kepada jin. Kita menyaksikan itu sebagai praktek kesyirikan. Karena dia telah memberikan persembahan kepada jin. Kalau ada bentuk persembahan kepada jin ya. Maka seorang muslim yang nonton itu ya seharusnya dihindari. Saya tidak mau nonton. Karena ketika kita nonton sementara kita menikmati, nah itu tidak boleh. Lain halnya kalau kemudian Anda melihat tapi tidak menikmati, sehingga cuma sambil lalu jalan gitu di atas kendaraan, terus ada orang bermain itu Anda lihat tapi tidak menikmati. Nah ini beda lagi. Mereka yang melihat sebuah kemungkaran di depan matanya dan dia menikmatinya,
tidak ada unsur pengingkaran, maka berarti dia tidak melakukan kewajiban yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Digambarkan oleh Nabi SAW. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu bertingkat. Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangannya, artinya diubah langsung. Kalau tidak bisa dengan lisannya memberikan pesan. Kalau tidak bisa dengan hati. Dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati adalah dibuktikan dengan kebencian dia, tidak suka dia dengan situasi semacam itu. Kalau kemudian yang ketiga ini sudah tidak ada, yang disebut oleh Nabi SAW, wadzalika adhaful iman, dan itu merupakan tingkat iman yang paling rendah. Jika yang ketiga ini sudah tidak ada, karena dia menikmati kegiatan maksiat itu, maka berarti dia tidak punya derajat iman yang paling rendah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dia menikmati kemaksiatan. Oleh karena itu dalam posisi ini jika dia melihat ada orang yang berbuat maksiat, maka dia harus mengingkarinya. Kalau tidak bisa mengingkari dengan hati, tidak bisa mengingkari dengan lisan, dengan hati, dan pengingkaran dengan hati bentuknya adalah dengan tidak suka. Kemudian dia menghindar dan menjauh dari tempat itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Mohon penjelasannya. Ada yang berkata bahwa sebaik-baiknya wanita sholat di rumahnya. Itu untuk zaman dahulu karena tidak aman. Kalau sekarang sudah aman. Apakah jadi tidak berlaku hadis tersebut Ustaz? Apakah benar? Jazakallah khairan. Kalau menyebut dulu tidak aman dan sekarang sudah aman, ini mungkin pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Karena sebaik-baik wanita sholat di rumah, itu berlaku untuk 5 waktu, baik siang maupun malam. Baik sholat siang maupun sholat malam. Dan sholat siang di Masjid Nabawi ketika itu, di zaman Nabi SAW, orang bertetangga dengan masjid. Kira-kira potensi tidak amannya di mana? Duhur atau asar. Potensi tidak amannya di mana? Apakah kemudian akan diculik oleh orang-orang Yahudi? Mana mungkin mereka berani. Sehingga kondisi kaum muslimin ketika itu di Madinah cukup kuat. Dan Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang wanita, ya Rasulullah, kami ingin berjamaah bersama Anda, sholat bersama Anda. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, aku sudah tahu bahwasanya kalian itu ingin berjamaah bersamaku, sholat di belakangku. Lalu beliau mengatakan, wa buyutukunna khairul lakun. Tapi rumah kalian lebih baik bagi kalian. Padahal sahabiat ini rumahnya nggak jauh-jauh amat dengan Masjid Nabawi. Sehingga pertimbangannya bukan karena pertimbangan sebatas keamanan, namun masih ada banyak faktor yang lain. Di antaranya sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW tidak melarang para suami itu mencegah istrinya yang mau ke masjid. Nabi SAW melarang para suami untuk mencegah istrinya ke masjid. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian mencegah istri-istri kalian untuk menuju masjid Allah. Meskipun motivasi beliau sholat di rumah lebih bagus bagi para wanita. Baik, dalam posisi ini ketika terjadi sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwa wanita ini sholat di rumah atau sholat di masjid, yang Nabi SAW melarang jangan dicegah ketika sholat di masjid. Maka pertimbangan yang lainnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, di zaman ketika tabi'in mulai banyak, beliau mengatakan, andaikan Rasulullah SAW melihat realita wanita saat ini, tentu beliau akan melarang para wanita untuk keluar dari rumahnya. Artinya yang dimaksud di situ adalah potensi fitnah lawan jenis. Potensi fitnah lawan jenis. Sehingga mungkin dulu ketika itu orang-orang yang baru masuk Islam, yang mereka imannya masih lemah jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, itu para sahabat. Terkadang mereka, para wanita, mereka tidak perhatian terhadap masalah aurat.
atau terlalu banyak mencari perhatian terhadap lawan jenis dan seterusnya. Sampai kata Aisyah, nanti kan Nabi SAW mengetahui realita ini, tentu beliau akan melarang para wanita untuk sholat di masjid. Tapi realita itu belum ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Aisyah memberikan gambaran seperti tadi. Nah, ini salah satu di antara penjelasan, berarti kurang lebih latar belakang kenapa Nabi SAW melarang wanita untuk sholat, untuk memotivasi wanita untuk sholat di rumah, tidak di masjid, bukan karena masalah keamanan dari sisi keamanan fisik, namun pertimbangan yang lain adalah masalah wanita ini berpotensi memicu terjadinya fitnah lawan jenis. Wallahu a'lam. Baik. Ustadz, mau bertanya, dalam musafir saya sempat ikut Jumatan. Setelah sholat Jumat, saya menjamak sholat asar. Apa boleh Ustadz dalam hukumnya? Makasih atas jawabannya Ustadz. Barakallahu fikum. Memang ulama berbeda pendapat mengenai hukum Jumatan yang dijamak dengan asar. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Dan pendapat yang kami nilai lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang membolehkan. Yang itu merupakan pendapat banyak ulama. Sehingga tidak masalah ketika selesai Jumatan Anda jamak dengan sholat asar. Wallahu a'lam. Baik, yang terakhir Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang yang dulu sering meninggalkan puasa karena kejahilannya? Setelah dapat hidayah ingin bertaubat, apakah orang tersebut harus mengkodok puasa di masa lalunya Ustadz? Jazakallah khairan. Orang yang tidak berpuasa dengan sengaja. Kita coba jelaskan seperti ini. Bahwa tidak puasa ada dua. Yang pertama karena uzur. Karena uzur ini ada yang sifatnya uzur abadi. Uzur abadi itu tidak ada harapan untuk hilang. Ya, meskipun tidak ada yang abadi, namun maksudnya adalah abadi dalam perhitungan manusia, artinya tidak ada harapan untuk hilang, maka ini diganti dengan membayar fidyah. Contohnya apa, Pak? Sudah tua, ditunggu, tua itu makin ditunggu makin tua atau kembali muda? Makin tua. Ada orang sudah tua, tidak kuat puasa. Ya sudah, kalau sekarang nggak kuat puasa, coba barangkali nanti tahun depan kuat puasa. Tahun sekarang aja tidak kuat. Besok bukannya makin muda, tapi makin tua. Oleh karena itu, uzur seperti ini dibayarkan dengan fidyah. Karena percuma saja dinantikan nggak bakalan hilang. Uzur itu akan tetap melekat. Yang kedua adalah uzur permanen. Uzur permanen. Nah, meninggalkan puasa karena uzur tapi tidak permanen. Uzur yang sementara. Meninggalkan puasa karena uzur tapi sifatnya tidak sementara, maka seperti ini nanti qadha. Qadha di waktu yang memungkinkan baginya. Sudah? Selanjutnya, tidak puasa tanpa uzur. Tidak puasa tanpa uzur. Apa yang harus dilakukan? Pendapat yang kuat, tidak ada qadha. Pendapat yang kuat, tidak ada qadha. Kenapa tidak ada qadha? Karena dia melakukan amal. Karena jika qadha, maka dia beramal, maka berarti dia beramal di luar waktu. Kalau dia qadha, maka berarti dia beramal di luar waktu. Dan beramal di luar waktu ya tidak sah. Beramal di luar waktu tidak sah. Saya mau puasa. Puasa Ramadan. Ini bukan bulan Ramadan.
Qadha kenapa? Dulu saya nggak puasa. Kenapa? Saya malas dulu puasa. Ya percuma saja. Kamu berpuasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Berarti dia berpuasa di luar waktu. Karena di luar waktu, sementara dia tidak punya alasan yang membenarkan ini. Kalau ada uzur kan punya alasan. Ini tanpa uzur, dia nggak punya alasan. Maka sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Atau puasanya batal. Sebab dia tidak punya alasan untuk mengakhirkan ibadah puasa itu atau sholat itu. Baik. Terus sebagai solusinya bagaimana? Sebagai solusinya adalah solusi perbanyak amal soleh, yang ketika orang itu memperbanyak amal soleh, berharap semoga ini bisa menutupi dosa-dosa dia ketika tidak berpuasa, terutama puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah, semoga ini bisa menjadi pengganti pahalanya, pengganti untuk dosa meninggalkan puasa wajib. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.